Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Pujiono, mahasiswa Setisi Duri. Dalam kesempatan ini untuk mewawancarai tentang usaha UMKM. Nah, Mas, Ya. kebetulan ini dengan Mas Mumin, Ya. teman saya juga. Nah, ngomong-ngomong nih tentang usaha UMKM, udah berapa tahun, Mas? Kalau untuk usaha UMKM itu udah lama juga sih Mas, udah dari 2014. Itu saya dari offline dulu Mas. Lumayan lama ya, 2014 sampai 2025 ya. 25. Lumayan ya, alhamdulillah ya. Udah, maksudnya masih berjalan untuk saat ini, alhamdulillah. Cuman kan itu karena sekarang udah musim teknologi Mas. Iya. Udah, jadi kita Ngikutin tren lah ya. ngikutin zaman Mas. Yang tadinya offline, jadi online. Ada online juga. Apa aja nih Mas yang buat ini jualan? Online-nya itu Iya, dia lewat WhatsApp ada, lewat Instagram, TikTok ada? TikTok juga, Shopee Food juga ada juga. Nah, yang sering ini apa Mas? Apa? Yang sering laku untuk Kalau media lewat gitu? sosial media Iya, gitu. betul. Nah, awalnya itu sih saya dari WhatsApp sih Mas. Jadi dari teman ke teman. Benar, bulut ya. Itu paling Jadi- cepat emang. Jadi saya tuh contohnya itu kayak misalkan setiap awal-awalnya lewat online itu kita bikin status terus. Bikin status, foto-foto makanan, terus setiap harinya itu kita terus Upload ya. upload status itu maksudnya. Nah itu dari situ ada yang order kayak gitu. Nah, ngomong jualan apa sih Mas? Kayaknya udah ngobrol-ngobrol belum tahu jualannya apa. Banyak sih Mas. Apa aja nih? Contohnya Kayak kentang goreng, Kentang goreng. Kayak snack itu dia masuknya lebih ke snack. kayak kue lebaran contohnya ada. Ada juga kue lebaran juga. Berarti Mas komplit ya? Komplit alhamdulillah. Kayak misalkan kue Kayak bolu juga ada. ada juga. Macam-macam sih sebenarnya. Itu produksi sendiri atau memang dari kayak gini misalnya contohnya masih ngambil dari orang lain tapi masih buat jualan Contoh, atau memang masih jualan sendiri kalau yang itu bisa sendiri gitu. Kebetulan saya kerja sama juga sih Mas sama istri. Gitu ya. Iya. Berkolaborasi ya sih Iya, ya. betul. Bagus ini. Sama istri. Jadi kebetulan kan saya juga kerja juga Mas. Jadi ketika saya kerja jadi istri nih yang ngejalanin gitu. Jadi nggak cuma saya doang. Jadi yang buat semuanya itu istri sih Mas. Oh, gitu. Istri. Oke. Nah, kan tadinya tentang pelayanan media sosial nih. Nah, selanjutnya kan pasti kan beda kan offline sama online. Pasti pelayanannya pasti beda. Beda Mas. Nah, Beda. Nah, gimana Mas? Kalau kayak offline kita tahu lah, ada orang yang beli langsung ke tempat. Nah, ini kan dengan model baru nih. Kayak online gimana Mas caranya nih? Kalau kan pesan gitu. Kalau misalkan online itu ya itu yang saya bilang tadi tuh kayak kita harus selalu bikin status. Kayak misalkan di semua status itu kayak Instagram, terus TikTok juga. Screenshot gitu ya. Misalkan ada yang mau beli nih, misalkan beli apa gitu, terus cocok nih si konsumen ini nih. Nah itu kita screenshot tuh Mas tuh. Kayak testimoni gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita bikin status biar bagaimana caranya orang-orang itu menarik. Oh gitu ya. Kayak gitu. Nah pasti kan ada ini kan ada tantangan yang pasti kan, ada kesulitan nih. Kesulitan. Kalau offline kan ya gampang lah istilah kayak orang mau Tinggal beli. datang gitu ya Mas. Nah ini kan lewat media sosial. Nah kesulitan atau tantangannya gimana? Kalau kesulitannya itu kalau misalkan online itu kita nggak ketemu langsung sih Mas. Iya sih. Kayak gitu misalkan. Jadi nggak tatap muka ya. Jadi misalkan si Mas ini kalau misalkan offline nih, misalkan kan bisa melihat nih Benar. langsung Kita bisa makanan. milih-milih ya. Bisa milih kayak misalkan mau nyobain ini, wah enak nih yang ini nih. Nah Yang ini kurang suka nih kan bisa kayak gitu. Tapi beda lagi sama Online. kayak online. Jadi kita nggak bisa kayak misalkan kayak tes kayak offline itu kayak gitu gitu. ya. Pasti ada perbedaannya ya. Ada perbedaan banyak sih perbedaan Mas kalau yang online ini gitu. Pasti ada ini kan, ada strategi apa sih
buat menarik pelanggan. Contohnya kalau di WA pasti WA kan, terus kalau di IG, di Shopee, di TikTok gimana tuh? Jadi itu yang saya bilang tadi, strateginya itu kita kalau misalkan lewat online itu bagaimana caranya si konsumen itu menarik kayak tertarik sama makanan kita. Contohnya misalkan kita bikin foto makanannya itu semenarik mungkin, Mas. Jadi bagaimana biar pelanggan tertarik gitu ya. Benar kayak gitu. Bagaimana caranya nih ketika makanan kita lewat, si konsumen itu melihat, wah enak nih makanannya, kayak gitu. Benar juga ya. Iya, strateginya kayak gitu sih Mas kalau untuk lewat online kayak gitu. Banyak sih kayak ya susahnya juga lewat online yang sudah sampean buat membangun brand ya, nama kan pasti butuh perjuangan kan, ya kan? Perjuangan banget Mas. Istilah dari 2014 sampai 2005 benar-benar perjalanan paling panjang kan? Panjang banget itu kayak contohnya kayak gini, pahit manisnya kita nyobain gitu Mas. Kayak gitu, kayak pahitnya itu ketika pas misalkan saya nih misalkan yang namanya makanan itu kan ada rasa betul. Kayak contohnya misalnya kayak kue ya, paling 3 hari atau 4 hari. Gimana Mas? Kalau dibagi-bagi atau? Iya benar-benar. Nah itu tuh jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kita misalkan udah buat kue nih, yang Mas bilang tadi tuh udah buat kue, udah udah kita siap jualin, terus namanya jualan kan ada pasang surutnya tuh Mas. Jadi ketika udah nggak laku nih, mau nggak mau ya dibuang. Sayang juga sebenarnya ya. Sayang Mas. Cuman ya itu ya resikonya orang jualan. Resikonya orang jualan ya kayak gitu, mau nggak mau. Tapi yang sukanya itu, ya ketika konsumen satu itu orderan banyak, itu udah seneng banget Mas tuh. Terus ibaratnya yang paling penting nih Mas nih, konsumen suka sama makanan kita. Akhirnya ada rasa bangga ya. Iya benar. Ini enak gitu ya. Jadi orang itu bukan beli karena karena kasihan sama kita. Itu karena rasa. Karena rasa. Betul. Kayak gitu contohnya. Jadi kita lebih paling rasa ya. Benar Mas. Ini orang kayak makanan kita enak, jadi kita lebih semangat lagi tuh Mas tuh jualannya kalau kayak gitu. Nah pasti kan kira-kira pasti ada kendala dong antara miskomunikasi. Contohnya gini, sampean kan jualannya online, offline, pasti ada dong kendalanya. Banyak Mas. Ya kan? Miskomunikasi, istilahnya kayak di Shopee nih, misalnya pelanggan beli. Iya, ya? Ada. Gimana contohnya nih? Bisa diterangkan? Contohnya kayak gini, misalkan lewat ini ya, lewat Shopee, misalkan lewat Shopee Food misalkan. Jadi misalkan dia pesen pisang coklat, misalkan dia pesennya itu 4. Tapi di orderan 3 atau gimana? Iya kayak gitu. Misalkan kita 3 nih, misalkan kita salah lihat mungkin karena capek atau apa ya masih kayak gitu. Kita buatinnya cuma 3 kurang 1. Terus dia komplain. Waduh, memang itu kesalahan kita sih Mas. Iya. Jadi cara ngatasinya gimana? Nah ini cara ngatasinya ya pasti kita minta maaf sih Mas. Itu pasti kita minta maaf dulu sama si konsumen. Nanti kita buatin yang satu lagi. Kadang saya lebihin malah. Berarti lagi juga ya? Kayaknya strategi ya? Iya. Jadi kita harus menjaga nama baik salah satunya itu. Terus kepercayaan konsumen gitu. Jadi dia tuh ketika kita salah, dia nggak mau belanja lagi nih. Kita jangan sampai kayak gitu. Jadi bagaimana caranya nih ketika kita salah, walaupun salah dia bisa belanja lagi di kita kayak gitu. Nah itu contohnya itu ya saya lebihin gitu. Besok kan otomatis beli lagi ya? Beli lagi kayak gitu Mas. Hebat juga ya. Alhamdulillah. Sudah terasa ya dengan pengalaman sampean sudah nge-share tentang UMKM, tentang kue, tentang apa aja tadi? Ada kue, ada snack. Banyak sih Mas Jar. Alhamdulillah ini sudah berbagi pengalaman. Ya. Mudah-mudahan yang belum punya usaha bisa meniru Mas Mung ini. Amin. Ya. Alhamdulillah juga sampai sekarang juga gitu Mas. Alhamdulillah ya, udah 10 tahun lebih ya usaha ini. Udah mau
11 apa 11 tahunan. Alhamdulillah. Tapi masih berjalan itu sih Mas. Alhamdulillah. Ya, intinya sih kalau misalkan usaha itu kita Nah. jangan pernah menyerah sih Mas. Intinya salah satu yaitu Kita promosi, pasti promosi ada. promosi itu. Kita Strategi pasti ada ya, biar itu. naik pelanggan. Itu Emang bener sih. harus itu. Kita jangan patah semangat ketika jangan, intinya salah satunya itu jangan pernah takut mencoba itu sih Mas. Bener. Kayak gitu. Jadi ketika kita nggak ada yang beli atau banyak yang beli, kita harus tetap semangat. Betul, Gitu Mas. Alhamdulillah. Bagus juga ya. Iya, alhamdulillah. 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 Ternyata udah berapa? 11 tahun? 11 tahun berbagi pengalaman. Alhamdulillah banget ya Bos. Mudah-mudahan ya saya doakan sebagai teman, mudah-mudahan sama maju, Amin. sama besar, Amin. mudah-mudahan bisa ya, tambah cabang ya Mas. Amin. Tapi kalau posisi sekarang masih di rumah, di rumah juga ada. kalau boleh tahu alamat Ada di alamat Pamulang Pamulang Timur, di Lembah Pinus. Lembah Pinus ya. Lembah Pinus, Pamulang Timur. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Mas Mungin sudah berbagi pengalaman tentang UMKM. Ini mudah-mudahan bermanfaat juga ya Iya, buat benar, teman-teman Mas. kita semua. Amin. Semoga Mas juga nih, ibaratnya siapa tahu ada apa namanya, ada rencana buka usaha juga. Amin, ya kan? amin. Ya, doain ada apa namanya, biar bisa usaha juga lah. Amin. Terima kasih ya Mas Muhmin. Ya. Terima kasih sudah menemani saya dalam wawancara ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan manfaat atas wawancara ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.